الحمد لله الذي جعل هذه الحفلة حفلة مباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الذين آمنوا رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabillahi khusus yang saya hormati, Allah muliakan Ketua Majelis, Ketua Masjid Siratul Jannah beserta seluruh pengurus yang saya hormati, Allah muliakan Ketua BKMT Kabupaten Kapuas Hulu Bu Haja Sri beserta seluruh pengurus yang hadir, juga yang kami hormati, Allah muliakan para pengurus muslimat, fatayat, dan seluruh pimpinan majelis taklim yang alhamdulillah saat ini berkesempatan hadir, yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini tidak ada satu kebetulan di dalam hidup. Ini semua sudah direncanakan oleh Allah. Hadirnya kita di sini ini sudah rencananya Allah. Saya jauh-jauh dari Cianjur datang ke sini pun itu rencana Allah. Oleh karenanya selalu kita bermohon pada Allah atas apapun rencana Allah ini, mudah-mudahan rencana Allah yang memang diridhoi oleh Allah. Untuk itu kita patut bersyukur dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Sebab kalau tidak menjadi hamba yang bersyukur, maka kebalikan dari syukur adalah kufur. Na'udzubillah. Dan tentunya rasa syukur yang perlu kita panjatkan pada Allah ini atas segala nikmat yang tidak akan terhitung lakuh suha, dari mulai kita dilahirkan sampai sekarang umur kita berapa tahun. Selama itulah nikmat Allah berikan, sudah tidak akan mampu menghitungnya. Terlebih nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita memang hadir dengan kesehatan yang paripurna lahir dan batin. Sekalipun kalau ada yang sedikit kurang sehat lalu dipaksakan berdatang melalui majelis ini, semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat maka kita merasa nikmat hidup ini, makan enak, tidur nyenyak, ibadah pun bisa mengambil ibadah yang sempurna dengan sehat ini. Kalau kita diberikan tidak sehat, ibadah kita tidak jadi sempurna. Sholat saja jadi tidak mampu berdiri karena sakit, bisa duduk, bisa berbaring. Jadi sudah tidak sempurna lagi itu ibadahnya. Sekalipun memang itu ada di dalam aturan hukumnya, ibadah itu semampunya. Tapi ketika ada yang utama bisa dilakukan, itulah yang luar biasa. Itulah nikmat sehat.
Untuk itu kami pun mohon doa dari semua hadirin agar kami semua pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas yang kami emban. Jadi kami datang dari Cianjur ini. Bapak Ibu sebelum ini pernah dengar nama kota Cianjur? Ada yang belum pernah? Tapi lagunya tahu? Semalam di Cianjur. Jadi kalau usia yang saya ini sudah usia kepala 5 mau 5 ini. Jadi semalam di Cianjur ada lagunya. Ya, kalaupun belum pernah ke tempat kami ini, paling tidak tahu lagunya dulu lah. Semalam di Cianjur ini. Nah, ya. Kami berencana dari jauh-jauh hari ingin bersilaturahim ke Kalimantan. Sehubungan di Kalimantan punya sejarah bagi kami. Yang mau tidak mau Kalimantan. Kami tidak boleh menganggap Kalimantan ini pulau biasa, tempat biasa bagi kami. Karena apa? Karena kami punya guru di Jawa ini. Kami punya guru yang membimbing kami dalam perjalanan rohani. Jadi bekal itu, Ibu, harus kita cari bekal jismaninya, juga bekal rohaninya. Kalau untuk bekal jismaninya, kita banyak nih guru kita yang memberikan pemahaman, yang membimbing rohani kita. Nah, pembimbing rohani saya adalah beliau almarhum Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, mursyid kami. Lalu beliau mengambil pengajaran ini, beliau pun dibimbing oleh gurunya lagi, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang memang ayahnya beliau sendiri. Lalu beliau pun mendapatkan bimbingan secara rohaninya dari Syekh Toha Kalisabu Cirebon, dan Syekh Cirebon juga mendapatkan bimbingan rohaninya yang dari Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan ini. Begitu sejarahnya. Maka Kalimantan untuk kami, jadi di Nusantara yang masuk ke Indonesia pertama yang membawakan tuntunan pengajaran dari sisi bekal rohani ini adalah beliaulah Syekh Ahmad Khotib Sambas ini bin Abdul Ghaffar. Jadi kami ingin bersilaturahim dengan saudara-saudara kakak-kakak saya ini. Kemudian kami juga ingin keberkahannya dari tanah Kalimantan, tanah Borneo ini. Karena dengan kewalian Syekh Ahmad Sambas ini, maka keberkahannya terlimpah. Mudah-mudahan terlimpah untuk semua kita ini. Dan termasuk saat ini kita di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kami 5 hari dijadwalkan dari tanggal 12 sampai tanggal 16 awalnya. Tapi kemudian karena yang tadinya kami ditempatkan di Singkawang, ternyata ada perubahan, ditukar dari Bandung, saya ke Bau ini, gitu ya. Akhirnya karena perjalanan yang cukup lumayan, perlu 1 hari lagi. Jadi akhirnya saya baru sampai kembali ke tanah Jawa, Cianjur tanggal 17 Jadi tanggal 17 baru kami bisa kembali pulang. Dan pesawat sudah disiapkan rupanya tanggal 17 itu. Nah, tapi soal silaturahim. Sekalipun nanti isinya dakwah. Wabil khusus dakwah untuk pribadi umum, untuk mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di dalam safari silaturahim ini, karena saya kemanapun saya bersilaturahim, mesti melekat pada diri saya pribadi tugas dari guru kami yang membimbing rohani kami ini. Kami diberi tugas oleh beliau, ketika kamu sedang berada di mana, kata beliau, guru kami. Lalu kemudian ada saudara kita kaum muslim, muslimat yang juga menginginkan tuntunan bimbingan rohani ini, maka sampaikanlah tuntunannya, sampaikanlah ijazahnya, kata beliau. Sampaikanlah talqin zikirnya, kata beliau. Nah, maka kalau di baliho ada tercantum talqin zikir, itulah maksudnya. Jadi dengan talqin zikir itu menjadi bekal dari sisi rohani kita
agar rohani ini pun ikut serta dengan jasmani ini mengabdi ibadah kepada Allah, sehingga terjadilah ibadah ini sempurna, lahir batinnya, jasmani rohaninya, begitu. Untuk apa kita sempurnakan jasmani rohani ini? Pada akhirnya untuk memperoleh ridho Allah. Maka asas tujuan dari kami di dalam bimbingan thariqah ini selalu ada kalimat ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatan. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang kami maksud dari semua apapun. Wa ridhoka matlubi, ridhomu ya yang kami selalu cari, kami mohonkan ya Allah. A'tini mahabbataka, beri kami kecintaan, mahabbah kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat padamu. Karena memang awalul dini ma'rifatullah, awal dari agama itu harus mengenal, yakini dengan keimanan dulu, yakin dulu, baru ketemu. Ya, kenal dulu, apa mahabbah dulu, ada cinta dulu, baru nanti mengenalnya. Nah, kalau dengan sesama makhluk kita ini, bagaimana bisa muncul rasa cinta? Kenal saja belum, kan begitu. Ketemu saja belum, bedanya begitu. Nah, maka atini mahabbataka, berikan kami kecintaan agar kami nanti bisa makrifat. Jadi asas itu melekat di dalam setiap keseharian kami. Apapun yang kami lakukan dalam mengisi aktivitas hidup dunia ini selalu didasari ilahi anta maksudi itu. Jadi tidak ada yang lain, hanya selalu Allah yang dimohonkan ridho dari segalanya ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi selalu melekat tugas itu. Nah, sehingga dimanapun ketika disampaikan tadi, saya pengen talqin dzikir, saya mau ijazah dzikir, maka saya tidak bisa lagi menunda hidayah itu. Artinya tidak begini, ketika ada yang datang menyampaikan maksudnya, makanya saya pengen juga talqin dzikir ini, mau juga ijazah dzikir ini untuk bekal kami misalnya. Nah, lalu saya bilang begini, ya sudah, tapi nanti ya saya mau tidur dulu nih, nanti ya saya agak umur yang panas dingin nih, saya nggak bisa nunda itu. Karena apa? Karena itu hidayah Allah yang sudah didapatkan oleh saudara kita. Saya tidak boleh menunda itu, sama saja dengan urusan saya nanti dengan Allah. Gitu, ya, jadi itulah tugasnya. Jadi saya nggak bisa lagi dengan tugas itu melalaikan gitu. Jadi untuk itu mohon doa gitu ya. Nah, kami ini ada 30-an orang, kurang lebih 35 yang diberi tugas untuk menyampaikan ijazah ini. 35 itu bukan hanya yang ada tinggal di Indonesia, termasuk yang di Malaysia 5 orang, Singapura 1 orang. Nah, selebihnya baru di Indonesia yang tersebar. Nah, untuk Kalimantan Barat memang sudah wafat semua. Tinggal Kalimantan Tengah 1 orang, Kalimantan Selatan 1 orang, lalu Kalimantan Timur 1 orang. Untuk 1 pulau Kalimantan 3 orang. Untuk Pulau Sulawesi tinggal 1 orang di Makassar. Nah, kemudian Maluku, Papua tidak ada, ada Lombok 1 orang, Bali tidak ada, nah, baru Jawa Timur masih banyak, di Madura ada 6 orang, Jawa Barat tinggal beberapa orang, itu termasuk saya yang di Cianjur ini. Jadi mohon doanya mudah-mudahan semua ini diberi kesehatan. Karena mursyid bangsa abahnya sudah wafat. Nah, maka kami inilah yang meneruskan risalahnya ketika ada orang yang mau mendapatkan ijazah dzikirnya. Nah, setelah melalui ijazah atau talqin dzikirnya, maka amal kita nantinya terbimbingkan lalu dipertanggungjawabkan. Dan nanti mursyid itulah yang mempertanggungjawabkan, yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk sampai pada Allah. Nah, itulah pemahaman yang ada pengajaran di dalam thariqah.
Jadi kalau selama ini kita dibekali ilmu-ilmu di para kiai, para guru, para asli kita di majelis taklimnya dengan pemahaman-pemahaman baik akidahnya, baik syariatnya, nah, tapi juga penting thariqahnya. Nah, kalau belum pernah disampaikan, maka mulailah dari sekarang. Karena perjalanan ini harus ditempuh dengan perbekalan yang lengkap, Bapak Ibu. Jadi hidup dunia, hidup di perjalanan. Kita berasal bukan dari sini. Kita berasal dari negeri akhirat. Kita berasal dari Allah. Lalu hidup di dunia diperjalankan oleh Allah. Lalu nanti harus kembali ke negeri asal pada Allah. Nah, Allah ciptakan ruh sebelum badan ini. Mereka bersaksi qalu bala syahidna. Mereka bersaksi pada Allah. Mereka taqarrub mendekat pada Allah, sami'na wa ata'na, dan mereka berzikir sepanjang hayatnya di alam ruhnya. Lalu usia kandungan 4 bulan, maka ruh itu dimasukkan pada jasad ini. Baru hidup janinnya. Nah, mulai dari situ berproses dia. Lahir ke alam dunia ini berproses ruhnya. Yang tadinya suci, bersih, berzikir, masuk pada badan ini. Yang notabene badan ini dibuat berasal dari tanah yang kotor. Nah, maka ruh menjadi tercemari di situ. Lalu tugas kita adalah mengembalikan ruh agar kembali suci, supaya bisa kembali selamat pada Allah. Karena badan hanya sebatas badan, mati ditinggal ruh dikubur, kembali ke tanah. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat, ruh kita ini. Maka penting bekal ruhaninya. Dan bekal ruhaninya tidak cukup melalui majelis taklim. Ada yang disebut majelisnya majelis talqin. Nah, saat ini insya Allah Bapak Ibu akan diketemukan nanti dengan 2 majelis sekaligus. Sekarang majelis taklimnya, nanti di akhir ada majelis talqinnya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baru dengar seperti itu ya. Jadi majelis ada 2, majelis taklim, majelis talqin. Tapi cukuplah, nanti nggak usah ada BKMT yang lain, cukup ini BKMT-nya, nggak usah lagi tambah nanti ada majelis talqin, nggak usah, nggak perlu, gitu ya. Jadi akhirnya buat bagi lembaga nggak perlu. Jadi ini nanti bisa disampaikan di majelis taklim, ada majelis talqin, gitu ya. Nah, bedanya Bapak Ibu, ada taklim, ada talqin ini bagaimana nih? Nah, jadi bedanya, kalau di majelis taklim kita duduk bersama, lalu disampaikan oleh para kiai, para asatidz berbagai macam ilmu, baik berkenaan dengan ilmu bagaimana supaya ibadah kita semangat, lalu ilmu supaya kita yakin, benar yakin, nah keyakinan yang kuat, itu kan disampaikan. Maka nanti kita jadi paham, oh begitu ya caranya, oh begini ya supaya ibadah kita ini semangat, supaya istiqomah. Nah, disampaikan tuh oleh para guru-guru kita. Itulah penyampaian taklim. Lalu kita paham. Setelah kita paham, tugasnya diamalkan. Beda dengan majelis talqin. Kalau majelis talqin disampaikan oleh guru-guru, oleh para asatidz, orang-orang yang punya tugasnya. Lalu yang disampaikannya berupa tuntunan-tuntunan, pengamalan-pengamalan, yang itu semua nanti mengarah kepada bagaimana ruhaninya. Nah, begitu. Jadi langsung yang disentuh rohaninya kalau di dalam talqin. Lalu nanti setelah diberikan tuntunan itu, tugasnya diamalkan. Tapi masih belum paham nih ceritanya nih, nggak apa-apa. Yang penting tuntunan diamalkan. Nanti di dalam mengamalkannya barulah muncul, Allah berikan ilmu belakangan nanti. Oh, akhirnya banyak ohnya nanti. Oh, banyak terbuka di kemudian. Ibaratnya kalau
kita minum satu minuman yang kita belum tahu itu, kasih tahu dulu, ibu, itu namanya minuman itu es campur. Silakan diminum, rasanya seperti ini, seperti itu. Lalu rasa kita sudah menyiapkan rasanya. Jadi ketika kita minum pas benar antara ilmunya dengan rasa. Tapi kalau ditalkin tidak begitu. Ditalkin itu ada minuman. Coba sekali lagi, coba lalu nanti ibu bisa cerita itu minuman apa, rasanya seperti apa. Jadi lebih pengajarannya nanti kita sendirilah yang akan menemukan ilmunya dengan semua kembali pada Allah. Jadi lebih langsung menyentuh pada rasanya. Tapi harus diminum airnya. Bagaimana bisa muncul rasa kalau hanya dilihat? Nah begitu pun nanti setelah talqin dzikir diberikan tuntunan dzikirnya, lalu diamalkan, maka disitulah akan ketemu dengan rasanya. Bagaimana rasa dalam berzikirnya. Tapi kalau setelah talqin nggak diamalkan, ibarat tadi ada minuman nggak diminum-minum, ya ini nggak ketemu. Nanti kalau sudah ketemu dengan rasa, terkadang nama minumannya sudah nggak penting lagi kadang-kadang. Yang penting ini minuman enak, ini di tempat kami ini nggak ada, saya mau lagi. Nah begitu. Kadang-kadang kalau sudah masuk di rasa, sudah menyentuh hati ini, kadang-kadang nama nggak penting lagi, gitu ya. Nah, tapi untuk awal yang mengantarkan itu penting sebuah nama ini, ilmu ini, gitu ya. Ilmu itu pengantar pada amal, pengantar pada akhlak. Karena ujung dari semua bukan di ilmu, ujung semua di akhlak semua. Maka oleh kenapa baginda Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabu'itsu liutammima makarimah akhlak. Akhlak yang beliau diutus ke bumi itu bukan ilmu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan akhlak kalau tidak diberikan ilmunya dulu, nah, gitu ya. Nah, bahkan memang penting sekali ilmu. Baginda Rasul juga menyampaikan pentingnya ilmu ini. Bahkan tidak ada batas waktu minal mahdi ilal lahad. Jadi sepanjang hayat kewajiban menuntut ilmu selalu melekat ada pada diri. Artinya tidak karena sudah uzur, tidak mampu, kaki melanggar, lalu sepanjang hayat wajib itu. Nah kalau nggak mampu ya datangkan ustadznya, minta datang ke rumah, kan nggak ada salahnya. Kita mohon waktu pada ustadz ini. Jadi nggak ada alasan. Ilmu ini penting. Dan ilmu maha luas. Dan dengan keluasan ilmu, umur kita manusia tidak akan cukup. Umur 100 tahun sudah jarang sekarang. Gitu ya. Dan umur 100 tahun pun tidak akan cukup kita untuk mempelajari, mendalami, memiliki ilmu Allah yang maha luas ini. Ya. Nah, maka teruslah kita mencari, teruslah kita ini belajar sampai akhir hayat kita ini belajar semua. Karena ilmu yang luas ini. Gitu ya. Nah, jadi tujuan dari talqin, nah, jadi di majelis talqin itu orang mau hadir di majelis talqin, mau dapatkan talqin dzikirnya itu ada syarat. Tidak juga asal begitu saja. Di taklim pun sama sebetulnya ada syarat, cuma nggak begitu, kadang-kadang nggak begitu penting disampaikan di majelis taklim sepertinya, padahal penting. Salah satunya misalnya, pernahkah kita disampaikan di majelis taklim agar kita terjaga wudunya? Itu penting tuh di majelis taklim agar selalu dalam kondisi punya wudu itu. Artinya kita mengusahakan diri ini benar-benar bersih. Ketika diri bersih, maka limpahan rahmat Allah berkahnya kita dapatkan di majlis itu. Maka jaga wudunya. Begitu pun di majlis talqin harus dalam kondisi punya wudu. Kemudian harus memang kehendak kemauan sendiri. Gitu ya. Jadi jangan terpaksa, karena tidak ada paksaan di dalam beragama kita ini. La ikraha fiddin, semua pilihan. Jadi silahkan pilih, silahkan mana yang mau diambil, yang penting jangan salah pilih.
Nah, jadi lalu tujuan dari talqin, ibu sekalian, karena talqin lebih kepada bagaimana rohani kita dibekali agar rohani itu mengabdi ibadah pada Allah. Maka tujuan talqin adalah yang pertama, dengan talqin nanti diberikan tuntunan untuk litasfiyati qulubihim, supaya kita bisa membersihkan dengan zikir ini, dari talqin ini, untuk membersihkan qalbu kita. Berarti kalau qalbunya bersih nggak perlu talqin, gitu. Kalau qalbunya bersih, lalu siapa yang qalbunya bersih? Kita ini penuh dosa, yang sengaja tidak sengaja. Qalbu ini kotor, qalbu ini berpenyakit. Salah satu contoh qalbunya berpenyakit sakit, pernahkah kita selalu berpikir kotor, berpikir suudzon, berpikir negatif? Sering malah ya. Itu alamat qalbunya kotor, qalbunya sakit. Kalau qalbunya sudah bersih, cirinya kita tidak lagi berpikir kotor, tidak lagi berpikir suudzon, selalu berpikir husnudzon. Itu cirinya qalbunya bersih. Nggak mudah menyalahkan orang, itu qalbunya bersih. Kalau masih sedikit-sedikit salahkan orang, sedikit-sedikit hinakan orang, itu sakit qalbunya. Gitu ya. Karena qalbu dia komando semua. Qalbunya bersih, sehat, maka akan membawa bersih sehat seluruh badannya, baik pikiran, jismani. Qalbu sakit, sakitlah semua. Pikiran sakit, badan sakit. Maka penting upaya dicari alat ilmunya, alatnya untuk membersihkan qalbu ini. Silakan dengan ilmu yang mana, dengan cara yang mana. Tetapi hal yang membidangi wilayahnya itu thariqah. Mau nggak mau kita mesti berthariqah. Tanpa thariqah masih sebatas syariat saja, ilmu saja, belum menyentuh itu. Sentuhannya masih di luar. Kalau masih di ilmu syariat itu. Tapi kalau sudah berthariqah, dia masuk ke dalamnya, dia melakukan di dalamnya. Ibarat tadi minum, sudah mulai diminum, dirasa-rasakan. Itu thariqah. Nah tinggal silahkan juga pilih thariqahnya. Itu juga pilihan juga. Yang penting thariqahnya yang benar-benar muktabarah, sanadnya tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali thariqah. Ada thariqah Samaniyah yang berkembang luas di Aceh, Sumatera, Syekh Saman. Ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Sadziliyah, termasuk Rois kita Habib Lutfi. Beliau pribadi beliau kalau tidak salah thariqahnya Sadziliyah beliau. Secara pribadinya beliau. Jadi dan thariqah itu bertemu itu harus satu, tidak boleh dua. Ibaratnya jalan itu harus satu, nggak boleh dua. Kalau dua, jadi jalan kakinya jadi begini nih, jalannya nggak bisa. Jadi jalan itu harus satu, thariqah itu harus satu. Tidak boleh dua thariqah bersamaan. Ya silakan tinggal mau pilih mana. Mau thariqahnya yang juga dijadikan satu amaliyah oleh Ar-Razi atau Abdus Somad, silakan, mereka berthariqah semua. Nah, thariqahnya masing-masing. Nah kami thariqahnya diambil dari Pondok Pesantren Suryalaya. Itu nama thariqahnya. Jadi semua thariqah dia mempunyai aturan sendiri-sendiri yang diberikan dan dipertanggungjawabkan oleh gurunya masing-masing yang disebut mursyid. Jadi seperti contoh, saya dari Pontianak kemarin dijemputlah oleh kendaraan, lalu jalur darat. Ada seorang yang menjemput, saya tinggal duduk saja, yang penting sampai. Yang bawa mobil bertanggung jawab menyampaikan saya ke sini, kan begitu.
Nah, mungkin nanti siapa lagi yang datang, mungkin nggak dibawa jalur kemarin, mungkin pakai pesawat. Nah, itu yang saya maksud Tariqoyim. Silakan, yang penting semua tersampaikan. Kan ada istilah banyak jalan menuju Roma. Dan silakan mau dengan cara apa? Kalau dulu para aulia pernah kita dengar, dan memang bukan hanya cerita kosong, memang bukti nyata mereka sakti-sakti, mereka bisa terbang. Nah, gitu ya. Kalau saya bisa lebih kemampuan itu, bisa saja saya nggak perlu pesawat lagi nih, dari Jakarta terbang aja sudah. Atau dengan cara apa, misalnya dengan kesaktian. Nah, dulu. Nah, itulah cara, jalan, metode di dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, kita kan sering begini, sering terkadang merasa diri sudah cukup dengan amalan kita, dengan ilmu kita, lalu merasa dirilah kita lah yang merasa paling benar ini. Sering begitu. Kenapa begitu? Karena kita selalu disesatkan iblis, dan kita tidak sadar kita disesatkan iblis. Kenapa kita mudah disesatkan iblis? Karena kita jauh dari Allah. Karena kita sebab kalau kita ingat Allah, Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan biarkan hamba Allah yang ingat Allah lalu disesatkan iblis. Allah yang menjaganya. Nah, maka zikir yang akan diberikan tuntunan nanti itu, di samping litasbiyatu qulubihim, dia akan menjadi benteng kekuatan diri dan pengaruh iblis. Tentunya bukan hanya iblis. Iblis itu simbol jahatnya sudah hancur, apalagi yang lain. Nggak ada lagi tuh yang namanya ilmu guna-guna santet, itu nggak ada itu. Bagi siapapun kita yang hatinya, kalbunya berzikir mengingat Allah, dan itu selamanya berlaku, setiap saat waktunya selalu berzikir hatinya, maka dirinya akan terjaga dari semua. Allah yang menjaga. Nah, itulah nanti tujuan, termasuk tujuan daripada talqin dzikir itu. Jadi samping untuk membersihkan, mengolah kalbu kita, lalu untuk menjadi benteng kekuatan diri dan pengaruh iblis, dan sebagai pengendali hawa nafsu. Jadi bagi yang masih sulit mengendalikan hawa nafsunya, nah maka zikir ini menjadi alat pengendalinya. Nah, kemudian tujuan akhir dari talqin itu li sholihim ila hadratil ilahiyah. Akhirnya kita disampaikan nanti menuju pada Allah dengan selamat, dengan husnul khotimah. Itu tujuan dari talqin itu. Nah, tinggal kembali kepada ibu semua, apakah itu juga dianggap penting oleh ibu, nanti silakan ikut talqinnya. Kalau merasa ini nggak penting juga silakan, nggak perlu. Jadi semua pilihan silakan. Tapi kalau secara saya pribadi, alangkah gitu ya, alangkah rugi kalau kesempatan ini ibu tinggalkan, gitu ya. Tapi kembali kepada kita semua, silakan. Nah, hanya nanti mohon syaratnya harus dipenuhi, syaratnya harus. Jadi kalau ibu sedang halangan haid, gitu ya, belum boleh. Kalau ada anak kita yang belum balik, itu pun belum boleh, karena sudah balik dulu. Lalu harus maunya bapak ibu sendiri, jangan terpaksa. Lalu syaratnya nanti dikirnya diamalkan. Urusan nanti bisa atau tidak mampu atau tidak mengamalkannya kembali kepada Allah. Kita hanya dikir bukan ditujukan untuk supaya jualannya laris. Dikir bukan diperuntukkan untuk supaya musibahnya hilang, tapi dikir untuk ridho Allah. Nanti kalau Allah sudah ridho, maka Allah lah semua yang menghilangkan urusan-urusan itu. Allah lah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tanpa diminta pun. Itu kuncinya. Ibarat begini, ada dua anak, yang satu minta dibeliin mainan, tapi yang satu enggak banyak permintaan. Selalu saja minta mainan anak ini, selalu saja minta
motor, anak ini, anak bujang ini. Kesel nih orang tua lama-lama, kan nggak sabar nih anak ini. Dikasih sih dia kasih, tapi dikasihnya kesal, kan nggak enak juga diterimanya. Tapi yang satunya nggak banyak minta, tapi kok orang tua senang sama yang satu ini. Karena apa? Karena dia ini ngerti maunya orang tua. Orang tua senang bersih. Anak ini tahu nih orang tua senang bersih. Wah, orang tua mau datang nih, masuk lagi kotor nih, dia yang bersih-bersih. Nanti pas datang senang kan orang tua. Ditanya, ini siapa yang bersih-bersih? Tuh kata adiknya, siapa? Senang orang tua. Akhirnya orang tua lah malah yang mencari tahu apa sih maunya dia nih. Nah kan gitu. Padahal nggak diminta, bahkan bisa lebih dikasih sama yang tadi. Udah gitu yang minta motor ngasihnya karena keterpaksaan, kesel aja orang tua kan. Tapi yang tadi ngasihnya penuh kasih sayang. Mana yang lebih indah di sini? Begitu pun kita pada Allah. Yang penting sama Allah itu nggak usah banyak. Ya Allah, mohon ridhomu. Udah sebetulnya. Kamu pasrah ya Allah, Engkau maha tahu segalanya. Tapi kalau bisa jadi hutangnya terbayarkan, tapi hanya hutang itu, belum hutang yang lain. Gitu. Tapi kalau enggak kita sebut begitu, ya Allah, Engkau maha tahu, mohon ridhomu, maka semua nanti Allah kabulkan tuh. Itulah bedanya. Jadi sebetulnya dengan ibadah tidak dihubungkan dengan urusan-urusan, sebetulnya kita ini cerdas jadinya. Yang penting Allahnya saja, atau Allah pemilik segalanya, cerdas berarti. Beda dengan selalu minta mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dengan yang tadi itu, ya Allah, Engkau maha tahu. Nah, sudah, semua jadi dapat. Itu cerdas berarti sebetulnya. Nah itulah di majelis talqin yang akan diberikan lebih kepada pembekalan rohani. Ya. Kalau ibu sudah dapatkan ijazah atau talqin dari thariqah sebelum ini, tinggal istiqomahkan saja. Misalkan thariqahnya seperti yang diamalkan oleh Ustaz Abdul Somad, silakan. Kalau nggak salah beliau thariqahnya Satori ya, Ustaz Abdul Somad ini apa Tijaniyah? Nah, saya lupa itu. Kemudian Ar-Razi, Buya Ar-Razi Syadziliyah kalau tidak salah. Nah, silakan. Mau ikut thariqahnya Buya Ar-Razi silakan. Nah, yang penting kalau yang mana sudah talqin, sudah ijazah, maka tinggal amalkan istiqomah. Tapi kalau ibu bapak mau dapatkan ijazah atau talqin dari mursyid yang lain dengan thariqahnya yang lain, silahkan juga, tapi ada adab di dalam thariqah. Ibu bapak harus izinkan dulu ke guru sebelumnya. Mohon izin dulu. Itulah adabnya. Sehingga dengan izin itu ada limpahan pertanggungjawaban dari musim satu ke musim yang berikutnya. Ada limpahan nanti. Jadi akhirnya jadi tanggung jawab bersama itu jadinya, gitu ya. Kalau tidak ada izin, nanti mending kalau kita di sana juga loh. Kamu kan nggak izin gurumu, kacau tuh. Jadi sana nggak diaku, sini nggak diaku jadinya kan. Tapi hadirin, semua yang saya sampaikan ini bukan satu hal yang pasti harus seperti itu. Yang pasti itu hanya Allah. Yang hak itu hanya Allah. Yang menerima hanya Allah. Kita hanya berupaya dengan harapan, dengan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar menurut Allah, agar yang disampaikan ini jalannya jalan yang benar menurut Allah, yang benar-benar sampai pada Allah, tidak dikecohkan oleh map yang selalu ngaco kadang-kadang, gitu ya. Nah, jadi tinggal berjalan saja. Nah, jadi cuma masalahnya begini, coba kita rasakan, kita tinggal sisa umur ini. Kita sering terjebak di dalam hidup ini dengan sesuatu singgahan-singgahan, pintasan-pintasan. Misalnya, saya aja dari Pontianak ke sini beberapa kali istirahat, gara-garanya perut lapar, pengen mandi, terus ada pemandangan indah, terganggu tuh perjalanan saya dengan itu. Nah, kita sering terganggu di situ.
Mending kalau kita tetap sadar akan tujuan kemana. Ini kalau keasikan menikmati pemandangan indah, lupa deh tujuannya, nah, kacau tuh, repot. Ya kalau sekedar singgah silakan, tapi jangan berlama-lama, gitu ya. Ya artinya kita hidup perjalanan ini ya begitu tuh. Nanti terganggu dengan urusan kerjaan, ibadahnya, terganggu dengan urusan anak, kan begitu. Itu contoh yang tadi. Ya kalau saat seketika itu nggak masalah, namanya kita manusia. Tapi jangan terus terganggu dengan anak, jangan terus terganggu dengan kerjaan, itu maksudnya. Karena semua itu titipan, bukan milik kita, dan semua ujian. Nah karena kita, kantornya kantor kita, semua kita, semua aku. Nah maka itulah yang menjadi hijab sesungguhnya. Karena kita akui ketika lepas dari milik kita ini, lalu merasa bersedih hati, lalu akhirnya kecewa dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak kita jadikan, dan karena memang bukan milik kita, hanya titipan, ada dan tidak ada, nggak jadi masalah kok. Oh bukan milik kita itu. Dan pada akhirnya saat kematian datang, orang yang kaya dengan kekayaan berlimpah sekalipun, mati itu mana yang dibawakan? Malah jadi dinikmati ahli warisnya. Rumah megah, mati di mana? Nah itulah. Jadi jangan terganggu, terjebak dengan urusan-urusan dunia. Silakan nikmati dunia karena sedang di dunia, tapi janganlah lupakan negeri akhirat. Silakan mengaku-ngaku sebentar saja, tapi kembalikan pada Allah lagi. Ya Allah, semua milikmu, harta bukan milikku ya Allah, ilmu bukan ilmuku, semua ilmumu. Balikan lagi pada Allah. Tapi nggak apa-apa, karena kita ada diberi nafsu untuk sekedar mengaku sebentar, ini milikku nggak apa-apa. Tapi segera kembalikan lagi, gitu ya, pada Allah sang pemiliknya, supaya tidak mengganggu perjalanan kita, menghijab kita. Yang akhirnya lama nanti ditempuh perjalanannya, capek itu kan. Udah gitu jalan. Nah kalau dengan bimbingan mursyid dalam thariqah itu, jalannya tidak sendiri. Jadi kita dibimbingkan oleh guru ini, diarahkan, diperbantukan nanti. Jadi tidak sendiri jalannya. Tapi kalau tidak dengan melalui tuntunan mursyid itu, ibarat kita jalan sendiri, ya silakan kalau mampu menempuh perjalanannya. Nanti ketemu hutan, silakan kalau memang mampu melalui hutan. Ada bantuan mursyid yang memperjalankannya, tidak jalan sendiri. Jadi kalau dibandingkan itu, mana yang lebih mudah? Jalan sendiri atau dengan bantuan guru yang membimbingkan, kan begitu. Tapi kan ada juga kita yang suka tantangan. Oh, saya pengen sendirilah. Saya nggak mau ada bimbingan. Pokoknya saya mau berusaha sendiri semampu saya. Pokoknya saya harus sampai. Ada juga yang memang suka tantangan itu. Ya silakan. Yang penting mau kita itu bermusik mau tidak misalnya, asal kita sampai pada Allah silakan. Gitu. Nah, jadi karena khususnya saya pribadi, kenapa saya penting bermusik, mengambil bimbingan dari musik? Karena saya nggak mampu secara pribadi untuk bisa berjalan sendiri menuju Allah. Maka Allah ada firman Allah dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah yang mengantarkan kamu dengan mudah menuju Allah. Nah wasilah itulah diantaranya mursyid. Mursyid itu wasilah. Jadi jangan dijadikan mursyid ini, itu kan, melebihi baginda Rasul, melebihi misalnya sultannya aulia Syekh Abdul Qadir Jalil. Mereka mursyid wasilah kita, yang beliau pun berwasilah kepada mursyid sebelumnya, lalu berwasilah lagi kepada mursyid sebelumnya, sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani kata Allah. Dan beliau nanti mengambilnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu perjalanannya. Nah kalau kita tidak, berarti kita sendiri berjalan, silakan. Kalau itu memang dirasa lebih
nyaman dirasakan lalu bisa sampai pada Allahnya, silakan. Karena semua pilihan tadi. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebetulnya mensikapi hidup ini jangan ribet, sederhana dan simpel. Kadang-kadang kita yang membuat ribet, yang membuat pusing dengan hidup dunia ini. Tapi nggak riuh itu saja. Kenapa pusing, riuh, sakit dan seterusnya? Akibat kita jauh dari Allah, ini masalahnya. Akibat kita lalai ini. Pernah gak dirasakan? Kalau saya sering merasakannya, kelalaian itu. Saat sholat, ibu, ketika sholat kita, apakah sholat kita ini sholat yang benar-benar sholat yang sebenarnya sholat? Saat sholat nih, coba perhatikan dan rasakan. Badan kita menghadap kiblat. Kalau satu tempat ada ragu, maka kita cari minta bantuan aplikasi kiblatnya. Ketemulah arah kiblat. Lalu kita yakinkan benar nih kiblatnya ke sana. Tapi teman saya yang satu nggak yakin. Saya kiblatnya bertolak belakang. Akhirnya sholatnya jadi bertolak belakang. Yang satu ngadap timur, satu barat. Sahkah sholat? Sah. Asal dalam kondisi keyakinan yang kuat masing-masing, karena tidak ada petunjuk kiblatnya. Pakai matahari pun nggak bisa. Itu dalam tuntunan fikih. Fikih itu bisa begitu fikih. Nah ya, jadi lalu ketika kita mulai takbiratul ihram sebagai awal sholat, pernahkah kita merasakan kekhusyuan dalam sholat? Nah ini tafsiran khusyuk juga banyak sekali. Ada yang mana khusyuknya kalau kita tahu arti dari ayat yang dibaca, baru itu khusyuk. Ada yang mana khusyuk itu. Lalu kalau hanya dibatasi khusyuk di situ, maka berapa kita paham arti dari Al-Quran yang kita baca ini? Lalu bagaimana orang-orang yang tidak paham dengan arti terjemah ini? Kasihan mereka. Maka jangan dibatasi khusyuk di situ. Nah, banyak sekali khusyuk itu. Nah, lalu pernahkah hatinya, ingatan hatinya, lintasan hatinya, pernahkah fokus saja ingat Allah, tak kemana-mana? Yang ada malah justru kemana-mana. Belum kita iftitah, belum yang lain, baru keinget, ternyata yang hilang itu ada di pojok sana. Malah cari benda hilang, ketemu dalam sholat. Sampai akhirnya dibatalkan dulu sekedar cari barang yang hilang, takut lupa lagi katanya. Seperti begitu sholat kita ini. Masya Allah. Hati yang bolak-balik, yang tidak terkontrol, tidak terurus, tidak terbekali ibadahnya. Itu kesucian kalbunya. Itu kan akibat kalbu kotor. Kesalahan kembali ingatan itu. Mestinya Allah yang diingat saat sholat. Nah, jadi sholat kita masih begitu, masih lalai. Terus dalam sholat rasa kita ini, apakah rasa benar-benar sedang menghadap Allah, Allah ada di hadapan kita, atau seperti apa rasanya? Itu tadi rasanya lagi-lagi sedang kumpul dengan keluarga, sedang makan-makan. Rasa kita ini kemana-mana, para kita sedang sholat. Maka kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang sahur, lalai. Itulah kelalaian di dalam sholat. Maka penting 3 ilmu sebagai rukun agama nantinya: iman, Islam, ihsan. Satukan itu dalam diri kita. Jadi jangan cukup 2 iman Islamnya. Selalu kita kan dalam doa di ujungnya, semoga diterima iman Islamnya. Ihsan satu lagi kemana? Dilupakan. Rukun agama 3, rukun agama Islam. Rukun Islam 5, iman, Islam, ihsan. Itu akan meliputi nanti mencakup ibadah jasad, nyawa, rasa. Jasad, ruh, rasa. Jadi dalam diri itu harus 3 itu yang ibadah. Jasad, badan, ruh, ada rasa. Nah ibadah itu 3. Maka 3 bekal ilmunya. Ada ilmu zahir, syariatnya, antara mantap, bulat keyakinan kita terhadap Allah. Nah sehingga dengan keyakinan itu maka hatinya lurus, hanya ingat Allah. Lalu yang ketiga, ilmunya ilmu tasawuf harus dibekali. Itu bagiannya bagian rasa.
kalbu, rasa, mengolah itu agar mampu nantinya dengan olah rasa, maka rasanya nanti masuk pada makom ihsan itu. Ihsan itu rasa diri dilihat Allah. Kalau engkau tidak merasa melihat Allah, maka rasakan Allah melihat kita. Bukan hanya pada saat sholat saja, saat makan. Apakah makan minum kita merasakan dilihat oleh Allah makan minum kita? Sedang buang air di WC, apakah sedang buang air kita rasa diri dilihat Allah? Ihsan itu mengiringi aktivitas selamanya. Bukan hanya sedang i'tikaf di masjid saja rasa itu ada, tapi harus selamanya. Nah, untuk bisa ada selamanya rasa itu perlu metode, perlu cara, perlu thariqah yang mengajarkan itu. Perlu bimbingan, perlu latihan. Semua itu tidak ujug-ujug bisa. Semua harus ada latihan-latihan. Ada riyadoh-riyadohnya. Dan itu pengajaran itu ada di dalam thariqah. Thariqah itu istilah yang ada di dalam tasawuf ilmunya. Nanti ilmu fikih masuk pada karena kita semua mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Tapi boleh kita pakai Imam Maliki dalam kondisi darurat ketika sedang tawaf misalnya. Boleh pakai mazhab lain, tapi jangan dicampur adukan taufik. Kemudian ada 4 mazhabnya dalam fikih. Nah, untuk menguasai 4 mazhab itu tidak cukup waktu umum kita ini. Jadi kalau nunggu nantilah saya mau belajar tasawuf setelah selesai pengajaran fikihnya dulu. Ini kita pelajari ilmu fikihnya sampai mana ini? Hancakna cek Sundana. Nanti berikutnya pelajari dulu apa juga ilmu tauhidnya. Maka majelis taklim itu kalau bisa silabus itu masukkan semua. Satu waktu nanti diajari ilmu fikihnya, pengajarannya, satu waktu masuk ilmu tauhidnya, nanti satu waktu ilmu tasawufnya diberikan juga bersamaan agar terjadi kesempurnaan di dalam bekal ibadahnya. Kecuali ada pengecualian. Kalau kita tahu semua mati kapan, silakan. Kalau tahu, misalnya ibu tahu matinya saya ini, kata ibu 3 bulan lagi. Tahu nih misalnya. Nah, silakan dibuat kurikulumnya begini. Bulan sekarang saya mau fikih dulu sampai selesai 1 bulan ini, baru saya lanjut ilmu tauhidnya. Sebulan lagi, baru bulan terakhir ilmu tasawufnya, wafat kan? Gitu ya. Nah, boleh kalau memang tahu kapan mati silakan dibuat seperti itu. Masalah kita tidak tahu kapan mati. Maka dari sekarang bekal itu sempurnakan. Ilmu fikihnya kita mintakan dari para kiai, para asatidz kita. Ilmu tauhidnya seperti itu, ilmu tasawufnya seperti itu. Tapi agar lebih langsung kepada perjalanan rasanya, di dalam tasawuf tidak cukup dengan ilmunya saja. Dia harus masuk di dalamnya sebagai pengamal tasawufnya. Itulah thariqah. Pengamal tasawuf itu pengamal thariqahnya. Kalau hanya ilmu saja pun tanpa thariqah itu masih di luar, masih di ngawang-ngawang dia. Belum masuk pada pengajaran rasanya. Kalau sudah dirasa itu memang harus dilakukan, harus diamalkan, baru keluar rasanya. Nah, melalui talqin itu nanti Bapak Ibu langsung masuk di dalam rasanya nanti, insya Allah. Jadi kalau untuk belajar ilmu tasawufnya mau kapan waktu, kan gitu ya. Nantilah sambil, kalau bukan saja ilmunya, tapi langsung masuk pada pengajaran rasanya, langsung diamalkan, langsung ketemu dengan rasanya, tidak nunggu ilmunya dulu, kira-kira begitu. Nah, itulah gambaran-gambaran dari tuntunan-tuntunan di dalam berbekal kita ini. Jadi semua itu menjadi penting, tetapi urusan nanti apakah kita bisa mempelajarinya, apakah bisa kita mengamalkannya, urusan Allah. Semua kembali kepada Allah. Yang penting kita upayakan semampunya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan besar manfaat untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Kalau ada salah yang saya sampaikan dari awal sampai barusan ini,
salah disampaikan semata-mata kebodohan saya pribadi, saya mohon maaf, ampun pada Allah. Lalu kalau benar yang saya sampaikan semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu terakhir yang saya sampaikan, kita saling doakan, mudah-mudahan kita yang sisa umur kita ini, mudah-mudahan Allah jadikan sisa umur yang barokah untuk kita. Mudah-mudahan melalui majelis yang mulia ini, dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini yang tidak terhitung ini, mudah-mudahan Allah ampuni, dan semoga apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, walaupun minkum.